Selamat datang kembali. Nah, kita semua pasti pernah dong ya ngalamin ini. Sering banget kayaknya. Melihat iklan sebuah produk atau jasa yang kelihatannya, wah, luar biasa. Janjinya selangit. Tapi, begitu dicoba, rasanya kok zonk? Mengecewakan ya? Betul. Nah, hari ini kita mau bongkar tuntas kenapa hal itu sering terjadi dan yang lebih penting, gimana cara menghindarinya. Kita akan membedah sebuah kerangka strategi pemasaran yang sangat menarik yang sumbernya dari materi webinar berjudul Didengar, Dilihat, Dipercaya. Dan yang bikin ini beda dari katakanlah kerangka marketing biasa adalah fondasinya. Ini bukan sekedar tentang teknik ABC, tapi tentang memahami pola kesadaran manusia yang paling dasar. Oh ya? Iya, menariknya, kerangka ini terinspirasi dari sebuah prinsip dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 78, yang kemudian diterjemahkan jadi model bisnis yang sangat, logis dan aplikatif. Menarik. Tapi perlu digarisbawahi, ini bukan soal teologi, melainkan soal psikologi universal, tentang bagaimana kita semua, sebagai manusia, memproses informasi sampai akhirnya bisa menaruh percaya pada seseorang atau seseorang. Oke, ini menarik sekali. Jadi ada urutan alami ya dalam cara kita membangun kepercayaan. Penulis materi ini membuka dengan satu kalimat yang menurut saya kena banget. Yang mana tuh? Manusia cerdas bukan karena banyak bicara, tapi karena mampu mendengar, melihat, dan memahami dengan hati. Kayaknya ini inti dari semua yang akan kita bahas ya. Tepat sekali. Kalimat itu adalah rangkuman dari ide besarnya yang berakar pada urutun penciptaan indera di ayat tadi. Pendengaran, lalu penglihatan, baru kemudian hati atau pemahaman. Jadi urutannya memang begitu ya? Pendengaran dulu. Betul. Dan dalam kerangka ini ditekankan bahwa urutan itu bukan kebetulan. Itu adalah semacam blueprint bagaimana kesadaran kita bekerja. Kita nggak bisa langsung merasakan atau percaya pada sesuatu tanpa mendengar dan melihatnya terlebih dulu. Prosesnya sekuensial ya? Iya, proses yang sekuensial. Saya penasaran, gimana persisnya urutan pendengaran, penglihatan, hati ini dipetakan ke dalam strategi bisnis yang praktis? Soalnya kedengarannya kan sangat filosofis. Nah, disinilah kerennya. Pemetaannya sangat lugas dan jujur, masuk akal banget. Oke. Pertama, pendengaran. Apa yang masuk lewat telinga itu dipetakan sebagai pesan marketing. Ini semua hal yang pelanggan dengar tentang Anda. Iklan, janji sales. Betul, iklan, janji sales, sampai reputasi dari mulut ke mulut. Lalu yang kedua, penglihatan. Apa yang ditangkap mata ini adalah bukti dan eksekusi. Di mana pelanggan mulai melihat apakah omongan tadi sesuai kenyataan. Persis. Kualitas produk, pelayanan, sampai kerapian kantor Anda. Nah, yang ketiga, hati. Ini tujuan akhirnya, kepercayaan dan loyalitas. Setelah mendengar dan melihat, pelanggan akhirnya merasakan sesuatu terhadap brand Anda yang menentukan apakah mereka akan kembali atau tidak. Wow, jadi alurnya sangat jelas. Pelanggan tidak bisa diminta langsung percaya. Mereka harus lewat gerbang mendengar dan melihat dulu, baru hatinya bisa ikut. Iya, ini sederhana tapi seringkali dilupakan. Banyak yang maunya instan kan, langsung dipercaya. Betul. Dan melompati salah satu tahap inilah yang jadi sumber masalah zonk yang Anda sebutkan di awal tadi. Kerangka ini mengingatkan kita untuk sabar dan mengikuti proses alami bagaimana kepercayaan itu dibangun. Oke, mari kita masuk lebih dalam ke fase pertama, didengar. Ini titik awalnya. Jadi, ini soal janji apa yang kita sampaikan ke pasar. Betul. Obrolan tim sales, atau bahkan sekedar tagline paling murah, atau pelayanan tercepat. Tapi, di sini juga ada jebakannya kan? Ada, dan ini kesalahan fatal yang paling umum. Janji lebih tinggi dari kapasitas. Ini godaan besar bagi setiap pebisnis. Oh, ini sering banget terjadi. Iya kan, kita ingin terlihat paling unggul, jadi kita membuat klaim yang bombastis. Dijamin sampai dalam 24 jam. Kualitas terbaik se-Indonesia. Padahal, secara operasional kita tahu itu sulit sekali untuk dipenuhi 100% setiap saat. Nah, ini saya mau tanya. Di dunia bisnis yang kompetitif, di mana semua orang teriak paling hebat, kalau kita membuat janji yang terlalu realistis atau sederhana, apa kita tidak malah kelihatan kalah sebelum mulai perang? Apa pelanggan nggak akan lari ke kompetitor yang janjinya lebih wah? Pertanyaan bagus sekali. Dan ini dilema nyata. Tapi kerangka ini menawarkan sudut pandang lain. Janji yang berlebihan itu seperti utang.
seperti utang ya? Iya, Anda mungkin mendapatkan perhatian di awal, tapi Anda harus membayarnya dengan eksekusi yang sempurna. Sekali saja Anda gagal, bunganya adalah kekecewaan dan hilangnya kepercayaan. Sebaliknya, janji yang realistis itu seperti investasi, mungkin nggak terdengar seheboh yang lain, tapi setiap kali Anda berhasil memenuhinya, Anda sedang menabung kepercayaan. Jadi ini soal membangun reputasi sebagai brand yang bisa dipegang omongannya. Sumber ini bahkan mengaitkan janji bisnis dengan konsep amanah ya? Betul, dikatakan, dalam bisnis, janji adalah kontrak kepercayaan. Setiap klaim marketing yang kita buat, itu seperti tanda tangan di atas kontrak tak terlihat. Wah, dalam itu. Ketika kita bilang bahan kami premium, pelanggan memegang itu sebagai janji. Kalau ternyata bahannya biasa saja, kita bukan cuma gagal jualan, tapi kita merusak sebuah amanah. Dampaknya bukan cuma komplain, tapi kecurigaan jangka panjang. Lalu, solusinya apa? Apa kita harus berhenti berpromosi? Tentu tidak. Solusi yang ditawarkan adalah strategi yang disebut sound marketing, atau pemasaran yang sehat didengar. Intinya 3. Pertama, janji yang realistis. Audit dulu kapasitas internal kita, baru buat janji. Masuk akal kan? Kedua, bahasa yang jujur. Hindari kata-kata superlatif yang nggak bisa diukur. Ganti terbaik dengan kami fokus pada kualitas X. Ketiga, fokus pada edukasi. Bukan manipulasi ya. Tepat. Daripada membujuk dengan janji manis, berikan pelanggan informasi yang cukup agar mereka bisa membuat keputusan cerdas. Ada satu kutipan penutup di bagian ini yang kuat banget. Apa itu? Lebih baik janji sederhana tapi ditepati daripada janji besar tapi dikhianati. Itu dalam banget. Jadi, di fase pertama ini kuncinya adalah integritas. Oke, jadi janji sudah dibuat dengan jujur. Tapi kan ngomong itu gampang. Tahap berikutnya ini nih, menurut saya, yang jadi ujian sesungguhnya. Fase dilihat. Tepat. Sekarang, pelanggan yang sudah mendengar janji Anda mulai jadi detektif. Jadi detektif ya? Betul. Mereka akan menguji semua omongan Anda dengan mata kepala sendiri. Penulisnya menggunakan istilah yang sangat tajam. Mata pelanggan adalah alat audit kejujuran. Alat audit kejujuran. Wow. Apapun yang masuk lewat telinga di fase pertama akan diverifikasi oleh mata di fase kedua ini. Ini saya jadi ingat pengalaman pribadi. Ada satu kedai kopi yang Instagramnya luar biasa keren. Foto-fotonya estetik banget, captionnya puitis, janjinya pengalaman ngopi premium. Ekspektasi saya tinggi sekali. Oke. Tapi begitu sampai di sana, mejanya agak lengket, baristanya cemberut, dan pesanan saya datangnya lama. Seketika itu juga, semua citra premium yang mereka bangun di kepala saya langsung runtuh. Itu contohnya ya. Nah, itu contoh yang sempurna. Itulah yang disebut ketidakselarasan yang membunuh kepercayaan. Langsung membunuh kepercayaan ya? Betul. Apa yang dilihat mata Anda membantah apa yang didengar telinga Anda. Di sumber ini disebutkan beberapa contoh lain yang sering terjadi. Brand yang klaim profesional, tapi emailnya penuh typo dan websitenya berantakan. Oh iya, sering itu. Atau restoran yang bilang higienis, tapi dapurnya bisa diintip dan terlihat kotor. Ada kalimat kunci di sini. Mata selalu membantah telinga yang dibohongi. Artinya, marketing yang bagus harus diimbangi dengan operasional yang sama bagusnya. Ini bukan cuma tugas tim marketing, tapi tugas seluruh perusahaan. Persis. Strategi perbaikannya sangat logis. Apa yang dilihat harus membenarkan apa yang didengar. Ini menuntut fokus pada konsistensi eksekusi. Gimana caranya? Di kerangka ini disarankan perbaikan di area-area seperti SOP yang jelas, biar setiap cabang atau setiap staf memberikan layanan yang sama, standar kualitas produk yang ketat, sampai branding visual yang konsisten. Dari seragam sampai desain menu. Semua detail visual ini adalah bukti yang dilihat pelanggan untuk memvalidasi janji Anda. Jadi kalau kita bicara bisnis online, yang dilihat ini berarti tampilan website, kemudahan checkout, kualitas foto produk, sampai desain kemasan saat barangnya tiba di rumah pelanggan ya. Benar sekali. Setiap titik kontak visual, baik fisik maupun digital, itu adalah bagian dari fase dilihat. Visual dan eksekusi bukan lagi sekedar soal estetika, tapi soal validasi kepercayaan. Jembatan krusial ya antara janji dan kepercayaan.
Iya, ini adalah jembatan krusial antara janji yang Anda ucapkan dengan kepercayaan yang akan pelanggan berikan. Dan jembatan itu membawa kita ke tujuan akhir, fase yang katanya paling mahal dalam bisnis, hati, fase dipercaya. Setelah mendengar janji kita dan melihat buktinya, disinilah keputusan final dibuat. Apa yang sebenarnya menyentuh hati pelanggan? Menurut kerangka ini, yang masuk ke hati itu bukan lagi fitur produk atau harga murah. Itu semua sudah diuji di fase sebelumnya. Lalu apa? Yang masuk ke hati adalah pengalaman, rasa dihargai sebagai manusia, rasa aman, dan terutama cara sebuah brand bersikap ketika terjadi masalah. Oh, saat ada masalah. Iya, disinilah ada sebuah insight yang sangat penting. Diskon menarik dompet, tapi pengalaman menenangkan hati. Itu kalimat yang kuat sekali. Jadi, diskon itu seperti shortcut yang efeknya jangka pendek untuk sekali transaksi. Tapi pengalaman yang menenangkan hati, itu yang bikin pelanggan berpikir, kalaupun nanti ada apa-apa sama produk ini, saya yakin mereka akan bantu. Tepat. Itu investasi jangka panjang ya. Tepat, pengalaman itu yang menciptakan ketenangan batin. Dan momen paling menentukan untuk menciptakan pengalaman itu adalah saat ada komplain. Di sini, brand dihadapkan pada dua pilihan. Oke. Bersikap defensif, menyalahkan pelanggan, mencari-cari alasan, mempersulit proses klaim. Ini jalan tol menuju kehilangan kepercayaan selamanya. Kita semua pasti pernah merasakan dilayani seperti ini. Rasanya menyebalkan sekali. Lalu pilihan keduanya apa? Pilihan kedua adalah bersikap bertanggung jawab, mengakui kesalahan dengan tulus, meminta maaf, dan proaktif memberikan solusi yang adil. Itu yang diharapkan ya. Dan yang luar biasa adalah, ketika sebuah brand memilih jalan ini, dampaknya bukan cuma mempertahankan pelanggan itu, seringkali loyalitas mereka justru meningkat drastis. Pelanggan yang komplainnya ditangani dengan sangat baik, bisa berubah menjadi pendukung brand yang paling vokal. Kenapa bisa begitu? Secara logika kan mereka baru saja mengalami masalah dengan produk kita. Karena mereka melihat karakter asli brand Anda di saat-saat sulit. Mereka jadi tahu bahwa brand ini tidak hanya bagus saat semua berjalan lancar, tapi juga bisa diandalkan dan punya integritas saat terjadi kesalahan. Kepercayaan mereka justru jadi lebih dalam. Betul. Ada kutipan pamungkas tentang ini yang perlu kita semua ingat. Pelanggan tidak menuntut sempurna. Mereka menuntut bertanggung jawab. Ini mengubah cara pandang terhadap komplain. Komplain bukan lagi ancaman, tapi kesempatan emas untuk memperkuat kepercayaan di level hati. Jadi kalau kita rangkum 3 fase ini, jujur dalam janji yang didengar, konsisten dalam bukti yang dilihat, dan tulus dalam pelayanan yang dirasakan. Betul, betul. Sangat tepat. Dan ketika sebuah brand berhasil melakukan ketiganya secara konsisten, hasilnya bukan lagi sekedar repeat order. Hasilnya adalah aset bisnis yang paling berharga. Pelanggan yang loyal, mereka yang akan merekomendasikan tanpa diminta. Betul. Mereka yang akan merekomendasikan Anda tanpa diminta, membela Anda saat ada kritik, dan tetap bersama Anda bahkan saat krisis. Di sini ada kesimpulan yang tajam. Brand besar bukan yang paling final, tapi yang paling dipercaya. Jadi, apa artinya semua ini bagi bisnis Anda yang sedang mendengarkan? Kerangka ini pada dasarnya adalah sebuah peta jalan. Modelnya bisa diringkas begini. Apa yang kita ucapkan, yang didengar. Harus bisa dibuktikan. Harus bisa dibuktikan dengan apa yang dilihat. Dan apa yang dibuktikan, yang dilihat itu. Harus bisa menenangkan hati. Harus bisa menenangkan hati, hingga akhirnya dipercaya. Dan ada satu lagi pernyataan penutup yang merangkum pergeseran paradigma ini. Marketing bukan tentang mempengaruhi orang untuk membeli, tapi tentang membangun kepercayaan agar orang memilih. Fokusnya bergeser dari persuasi sesaat ke pembangunan hubungan jangka panjang. Sebuah pergeseran yang fundamental. Karena kepercayaan itu, seperti yang sudah kita bedah bersama, selalu dimulai dari pendengaran, diuji oleh penglihatan, dan pada akhirnya diputuskan oleh hati. Sebagai penutup, mungkin ada satu hal yang bisa Anda bawa untuk direnungkan. Setelah memahami kerangka ini, coba deh audit sejenak bisnis atau pekerjaan Anda. Dari 3 fase, didengar, dilihat, dan dipercaya, fase mana yang saat ini menjadi titik terlemah Anda? Apakah janji Anda terlalu tinggi? Apakah eksekusi Anda belum konsisten? Ada cara Anda menangani masalah belum menenangkan hati? Dan setelah menemukannya, satu langkah konkret apa yang bisa Anda lakukan minggu ini untuk mulai memperkuat